lebih heboh, lebih viral, lebih membuat kaum muslimin stres dibandingkan adanya wabah virus corona. Ada virus corona, tidak ada virus corona, pasti mati. Kenapa terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi? Kita sudah sesuaikan dengan protokol, kita pakai masker, kita bawa sajadah, kita sudah jaga jarak seperti ini 1 meter 1 meter. Masih banyak kaum muslimin yang tidak mau beribadah. Benar? Kenapa rasa takut berlebihan? Sudah 6 bulan kurang lebih kita mengalami hal seperti ini. Ujian itu tidak mungkin selamanya. Orang yang akan disiksa dibalas dengan keburukan selamanya. Nanti ketika mereka berada di alam neraka, ketika mereka kafir dan kufur kepada Allah. Tapi selama di dunia, ujian dan cobaan dan musibah yang Allah berikan tidak selamanya. Ada batas akhir dan pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita seperti ini? Kita pikirkan, boleh. Kita antisipasi, bagaimana caranya? Boleh kita. Doa juga minta supaya kita dihindarkan. Tetapi jangan menjadi sesuatu yang melebihi. Yang mesti kita pikirkan. Dan kita prioritaskan tentang bagaimana kondisi ketika kita mati nanti. Mungkin ada orang yang terhindar dari virus corona sampai terangkatnya wabah ini, tapi matinya su'ul khatimah. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita prioritaskan ini. Kita pikirkan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kita memikirkan tentang kematian kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, letakkan dunia di tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu. Dan letakkan kematian selalu berada di hadapan matamu. Maka hidupmu akan tenang, bahagia, dan Allah selalu memberikan pertolongan. Ini keyakinan kita, akidah kita. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar untuk kita pedulikan dibandingkan agama Allah. Kita membahas tema ini karena kita melihat banyak kaum muslimin yang merasa takut dengan sesuatu selain Allah. Dan mereka merasa takut dengan sesuatu yang seharusnya itu adalah sesuatu yang kecil. Tidak perlu kita takut dengan sesuatu yang menjadi makhluk Allah. Yang kita takutkan adalah Khalik, pencipta kita, bukan makhluk. Ketika saatnya datang kematian, maka Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, waja'at sakratul mauti bil haqq. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika datang saatnya sakratul maut dengan tiba-tiba pada diri seseorang, yang itu sebenar-benarnya akan terjadi, itulah yang selalu kamu lari daripada. Tidak akan bisa lari. Ada seseorang yang mendapatkan berita gembira dan ada orang yang mendapatkan berita duka. Setiap orang yang akan mati sebelum dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka mereka bisa melihat malaikat. Khusus bagi yang akan mati tadi. Mereka bisa melihat malaikat dan mendengarkan ucapan malaikat kepada mereka dimanapun matinya, siapapun mereka. Mereka bisa mendengar. Ada yang mendapatkan berita gembira dari malaikat bahwa dia akan dimasukkan ke surga. Dan ada yang mendapatkan berita duka cita dan kabar kesedihan bahwa dia akan dimasukkan dalam neraka. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Allah berfirman di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah ke-41, ayat yang ke-30. Surah ke-41, ayat yang ke-30. Allah menyebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, akidahnya benar. Dia bertauhid dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma wa sifat. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan.
Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar, maka turunlah malaikat. Kapan? Saat-saat datangnya kematian. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa saat menjelang kematian turunlah malaikat kepada mereka. Ya, ketika menjelaskan surah Fussilat tadi ayat ke-30. Malaikat turun kepada mereka dan menyatakan kepada orang yang akan mati tadi, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah ini, setelah dicabutnya nyawa. Dan jangan kamu bersedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan dari istri, suami, anak, harta, rumah, dan lain-lain akan ditinggalkan. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada Allah. Maka pada waktu itu orang-orang yang mukmin yang bertakwa, mereka bahagia. Mereka senang, bahkan ingin segera dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Jadi berita gembira. Dan ini terjadi. Tapi tidak pada semua orang. Khusus orang yang bertakwa. Seorang mukmin yang sejati, yang benar akidah dan ibadahnya. Yang selalu menjaga dirinya, menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota badannya. Tidak dari mereka. Mereka jauh dari perbuatan dosa-dosa besar. Dan selalu beribadah, berzikir, bertaubat dan cinta kepada Allah Taala. Layak mereka mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita termasuk itu. Jadi berita gembira, kondisi sakaratul maut yang Allah informasikan. Satu lagi, Allah berfirman di surah An-Nahl, di surah ke-16, surah 16 ayat ke-32. Di surah 16 ayat ke-32, Allah menjelaskan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Subhanallah, berita gembira lagi yang Allah informasikan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman, mereka bertakwa, mereka saleh dan salehah, yang terpilih di antara sekian banyak manusia. Allah menyebutkan demikianlah orang-orang yang bertakwa itu mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Dan malaikat pun mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat bagi kalian, selamat bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Cukuplah dengan doa ini bagi kita. Kita meyakini dan mengetahui memang ada berita gembira itu. Subhanallah. Tapi ini kondisi sakaratul maut. Apakah dia di mobil ditabrak orang, mungkin di rumah sakit, apapun kondisinya. Semua orang mengalami sakaratul maut. Kesulitan ketika akan meninggal dunia. Tapi memang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ada kadang-kadang kita bisa melihat. Ada orang yang merasa kesulitan, merasa sempit, merasa susah ketika akan mati. Tapi jangan suuzon terlebih dahulu. Bisa jadi Allah memang memberikan ujian. Memang dasarnya dia orang yang saleh. Orang bertakwa dekat sekali kepada Allah. Benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Sudah banyak persiapan yang dia siapkan untuk menuju Allah. Tapi ternyata proses matinya dipersulit. Dan itu bukan azab, bukan hukuman. Kesulitan ketika akan meninggal. Memang Allah izinkan itu terjadi. Demi dalam rangka untuk menggugurkan dosa yang masih tersisa sedikit pada diri orang tersebut. Allah sengaja jadikan itu ujian agar betul-betul ketika dicabut nyawanya maka semua dosanya hilang. Atau mungkin dia sudah diampuni dosanya semua, tapi tetap Allah beratkan karena Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi. Tanda cintanya Allah kepada hamba seperti itu. Kita lihat manusia yang paling sulit mengalami kondisi kematian. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit sekali berita yang kita baca, begitu kesulitan, begitu payahnya, begitu beratnya. Padahal beliau manusia yang paling utama di antara semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir
akhirnya menghadapi peristiwa hari kiamat. Tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan beliau, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka kalau ada yang berat seperti ini, jangan kita seuzon. Tapi kalau memang sebelumnya barangkali ya kita tahu dia kafir, mati dalam kondisi kafir, jelas beratnya ini merupakan bagian dari siksaan sementara di dunia ketika akan mati sebelum nanti dia masuk ke alam kubur. Atau mungkin kaum muslimin, muslim yang munafik, muslim yang fasik, muslim yang zalim, muslim yang banyak dosanya, bisa jadi mungkin itulah ya balasan Allah sementara baginya. Coba kita lihat, tadi kabar gembira dengan 2 ayat, sekarang kabar buruk juga dengan 2 ayat. Pertama Allah sebutkan di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang ke-22. Surah ke-25, ayat yang ke-22. Allah menjelaskan tentang kondisi orang yang sakaratul maut, yang kondisinya sulit, berat. Tapi Allah sebutkan ini khusus bagi orang yang penuh dengan dosa. Dan kita tahu, di muka bumi ini ada 3 klasifikasi manusia. 3 jenis manusia. Yang pertama, kafir, pasti dia diazab. Pasti disiksa demi Allah. Sekaya apapun, setenar apapun, matinya kafir, tidak boleh kaum muslimin menyebutkan bahwa dia selamat. Apalagi disebut almarhum. Na'udzubillah, almarhum si fulan yang matinya kafir. Tahu nggak arti almarhum? Orang yang pasti Allah rahmati. Masa orang kafir disebut almarhum? Orang yang pasti diazab, disiksa. Bukan kita keras, bukan kita radikal. Kita menyebutkan kalimat seperti itu. Karena Allah dan Rasulnya menyatakan demikian. Dan kita mengimani, kita meyakini. Jadi Allah sebutkan di surah Al-Furqan tadi. Apa kata Allah? Yauma yarawnal malaikah la bushra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Allah menyebutkan bahwa pada hari itu, ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat malaikat. Mereka mampu bisa melihat malaikat, sedangkan orang-orang di sekitarnya yang mengelilinginya, saudaranya, temannya, dokternya, susternya, semua tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Mereka bisa melihat malaikat pada waktu itu datang, ada malaikatul maut yang duduk berada di samping kepalanya dan malaikat-malaikat yang lain. Ada beberapa malaikat, setiap yang mati ada beberapa malaikat yang hadir kepadanya, yang bertugas mencabut nyawa, malaikatul maut. Ada malaikat yang lain siapa? Malaikat yang lain disebutkan dalam hadis, yaitu ketika dia orang yang mukmin, saleh dan bertakwa, maka malaikat tersebut ya datang dalam bentuk cahaya, dalam bentuk wajah yang bercahaya seperti matahari, dan mereka membawa kain kafan dari surga dengan wanginya yang luar biasa. Setelah dicabut oleh malaikatul maut, roh itu langsung diambil oleh malaikat yang lain dan dipindahkan ke kain kafan. Kain kafan yang bersih dan wangi yang sudah dibawa dari surga. Maka roh itu dibawa menuju ke langit. Langit pertama, kedua, ketujuh sampai nanti bertemu Allah. Ini peristiwa subhanallah di hadis-hadis yang sahih mutawatir, hadis yang banyak. Setiap roh orang-orang beriman, bahkan rohnya orang kafir pun dibawa naik ke atas. Itu menunjukkan Allah itu berada di atas. Bukan ada di mana-mana. Sebagaimana Isra dan Mi'raj ke atas. Allah berada di atas arsy. Allah tidak butuh dengan arsy, tapi Allah menyebutkan 7 ayat dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas arsy dengan ketinggiannya, dengan kesempurnaannya, dengan kesucian. Demikian ya. Jadi kembali kepada surah Al-Furqan tadi. Yauma, pada hari itu, ingatlah ketika ya mereka melihat malaikat. Pada waktu itu mereka melihat malaikat siapa? Orang yang akan mati tadi. Yauma yarawnal malaikah, dan malaikat itu memberikan kabar sedih dan duka cita bahwa tidak ada kabar gembira bagi kalian. Bagi siapa? Al-mujrimin, bagi orang yang penuh dengan dosa. Orang yang berdosa dan lebih banyak dosanya, dan Allah tidak rahmati, Allah tidak ampuni.
Tadi saya katakan 3 jenis manusia di muka bumi. Orang kafir, orang munafik, dan orang mukmin. Ada di mana kita? Kafir, munafik, mukmin. Yang selamat hanya mukmin. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan hukum. Su'ul khotimah, siksa kubur, balasan nanti di padang mahsyar, diberatkan proses hisabnya, dan mereka dilempar ke neraka. Kafir dan munafik. Munafik ini muslim, tapi muslim munafik. Mereka muslim, tapi muslim munafik. Berbicara, suka dusta. Diberikan amanah, suka berkhianat. Berjanji, suka ingkar janji, dan lain-lain. Ada 50 tanda-tanda kemunafikan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. 50 tanda yang begitu banyak. Para ulama menjelaskan semuanya harus kita tinggalkan, baru kita bisa menjadi disebut orang yang mukmin sejati. Nah, orang yang tadi melihat mereka dan ternyata dikatakan tidak ada kabar gembira kepada mereka, dan bahkan mereka akan mendapatkan kabar duka cita bahwa mereka akan mendapatkan siksa neraka, hukuman dari Allah. Al-mujrimin, maka mereka mengatakan wa yaqulun hijran mahjura, hijran mahjura. Alangkah baiknya jika Allah menyelamatkanku dari ini. Jika aku tidak menghadapi peristiwa seperti ini, tapi tidak ada manfaat. Apa yang diucapkan pada penyesalan ketika nyawa sudah mendekati, bahkan sudah sampai di kerongkongan, pada waktu itu tidak ada lagi yang bermanfaat bagi orang tersebut. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafissaqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Tidak ada sekali-kali ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka dipertanyakan kepada si orang yang akan mati tadi, siapa sekarang yang bisa menyembuhkanmu? Siapa yang sekarang bisa memberikan pertolongan kepadamu? Tidak ada. Ini adalah kondisi yang sangat menakutkan dan memberikan. Makanya Allah sebutkan kembali. Coba lihat di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Surah ke-6 ayat ke-93. Allah merincikan lagi tentang orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan, alangkah menakutkan seandainya kamu melihat, tapi memang kita tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya orang yang akan mati tadi. Seandainya orang yang sudah mati lalu dia bangkit lagi hidup di muka bumi, mungkin dia bisa menceritakan kepada kita bagaimana proses mati. Tapi tidak ada yang bisa bangkit dan hidup lagi di muka bumi. Dan Allah menjelaskan informasi tentang akhirat sebelum dicabutnya nyawa, yang mungkin bagi kita ini cuma cerita. Konon katanya akan begini, dunia nyata, akhirat cerita. Tapi nanti ketika saat menjelang kematian, apalagi sudah berada di alam kubur, maka akhirat menjadi nyata. Dan dunia yang dahulu cuma cerita-cerita. Terbalik kondisinya. Allah menyebutkan di surah Al-An'am tadi, alangkah mengerikan dan menakutkan seandainya kamu bisa melihat peristiwa yang pasti terjadi kepada siapa? Orang-orang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang kafir dan orang munafik. Sekali lagi, cuma 3 jenis manusia di muka bumi. Orang kafir dan orang munafik, mereka zalim karena mereka tidak memenuhi hak-haknya Allah. Mereka tidak memenuhi haknya Rasulullah SAW. Beragama, kalaupun dia Muslim, tapi tidak mau mengikuti ittiba'us sunnah, mengikuti Rasulullah SAW dalam cara beragama yang benar, tidak ikhlas niatnya. Orang munafik terkenal dengan orang yang suka riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, andai kata kamu melihat begitu mengerikan dan menakutkan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ketika mereka dalam tekanan sakaratul maut. Ada yang melihat, ada. Kita pernah mungkin melihat atau orang lain pernah melihat bagaimana ketika kepanasan dan lain-lain berteriak-teriak, tapi terkadang juga tidak terlihat.
Tapi kita meyakini bahwa mereka pasti sedang menderita, sedang disiksa. Karena Allah mengatakan demikian, Allah tidak pernah berdusta. Bahkan di ayat ini Allah melanjutkan, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul mereka dengan tangannya. Memukul mereka, orang-orang yang akan mati tadi. Sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Keluarkan nyawamu. Karena orang-orang yang beriman, yang soleh dan bertakwa tadi, ketika malaikatul maut duduk di samping kepalanya, maka malaikatul maut cukup mengatakan, ya ayyuhan atau coba video aja. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka roh itu keluar dengan mudahnya, karena mereka orang beriman. Keluar dengan mudahnya, ringan. Allah mudahkan, karena memang mereka selalu beribadah, selalu sungguh-sungguh untuk belajar dan mengamalkan. Tahap Malaikatul maut sudah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan Allah dan ridhoannya. Tapi ketika berada pada orang kafir, orang munafik, orang zalim dan fasik, maka malaikat mangkok kecil terus kamu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, keluarlah. Roh itu disuruh keluar, dipaksa, tapi tidak mau keluar, bercerai-berai, lari itu begini, suruh keluar tidak mau. Disebutkan di hadis demikian. Ini masalah zalim, tapi kita percaya karena Rasul mengatakan, Rasul tidak pernah berdusta. Keluarlah menuju kemurkaan Allah, menuju siksa Allah. Tapi dia tahu bahwa sebentar lagi akan merasakan siksa yang lebih dahsyat. Maka roh itu tidak mau keluar, tapi dipaksa, ditarik roh tersebut. Dia begitu sakit dan menyakitkan, dan kemudian keluarlah roh tersebut, berada di tangan malaikat maut, lalu berpindah kepada malaikat yang lain yang juga membawa kain kafan, tapi bukan dari surga. Kain kafan yang sangat jelek dan busuk, yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Rohnya ditaruh di situ, kemudian diangkat oleh para malaikat lain menuju ke langit. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kondisi yang berbeda. Tadi di surah Al-Furqan dikatakan bisa melihat, ya. Dan di surah Al-An'am juga dikatakan andai kata kamu melihat. Artinya bukan orang yang akan mati tadi, tapi orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat orang kafir kadang-kadang matinya kok mudah, gitu ya. Senyum barangkali mungkin begitu, mungkin mati di tempat tidur. Padahal hakikatnya yang namanya orang kafir demi Allah, proses dimanapun mati, mau di rumah sakit, mau di rumah, ketabrak mobil, kebakaran atau apa, sebelumnya dia sudah mengalami kondisi sakaratul maut, disiksa terlebih dahulu. Kan kita tidak bisa melihat, Ustaz. Iya, tapi kan ada firman Allah. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mereka akan diperlakukan seperti itu. Dan ini semua kondisinya gaib. Kita mengimani saja apa yang datang dari Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita bersama-sama berjuang, ya, bersungguh-sungguh kita berjuang, berkorban, mati-matian, habis-habisan. Ini yang kita takuti. Bukan sekali lagi maaf, saya menyebutkan tadi wabah virus corona yang boleh saja kita khawatir, tapi jangan terlalu berlebihan. Sudahlah, kita jalani saja. Yang penting kita sudah berdoa, ikhtiar, usaha, bertawakal kepada Allah. Jangan terlalu kita pikirkan ini terus-menerus tentang penyakit yang Bagaimana adalah nanti ketika matinya bagaimana. Itu yang lebih penting untuk kita ingat sekarang. Ketahuilah bahwa orang yang sering berzikir, mereka sering beribadah, mereka sering bertaubat, mereka cinta kepada Allah selama hidupnya, selalu berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemaksiatan apapun dia selalu hindari, bahkan tidak ada satu pun dosa besar yang dia lakukan. Kalaupun dia melakukan, segera mereka bertaubat, dan bahkan mereka sering berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah
wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang baik, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kematian yang buruk. Dia juga berdoa, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan diriku ketika sedang proses sakaratul maut. Mudahkan diriku, ya Allah, hawin alayya fi sakaratil maut. Nabi saja berdoa seperti itu. Apalagi kita. Dan syaitan pada waktu itu mati-matian sebagai waktu yang terakhir. Saat detik-detik dicabutnya nyawa, syaitan mati-matian untuk menjadikan kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan indal maut, dari gangguan syaitan ketika datang menjelang. Jadi ini merupakan bagian dari ikhtiar kita. Untuk mendapatkan husnul khotimah itu ada beberapa cara. Di antaranya akidah kita harus benar, ibadah kita harus benar, dan kita tidak jadikan dosa dan maksiat menjadi terus-menerus menjadi kebiasaan kita hidup sehari-hari. Karena orang yang mati itu, orang yang matinya su'ul khotimah, kondisi sakaratul maut yang sangat mengerikan dan menakutkan, adalah orang yang memang sebelumnya mereka orang-orang yang selalu menjadikan dosa sebagai suatu kebiasaan hidupnya sehari. Dosa menjadi rutinitas, apalagi dosa besar, maka ketika Allah tidak memberikan ampunan dan rahmat kepadanya, maka peluang yang sangat besar, kita tidak berani memastikan, tetapi peluang yang sangat besar bagi orang ini, jika mereka tidak mendapatkan hidayah, maka di akhir hidupnya dia mengalami kondisi sakaratul maut yang sangat menyulitkan dan dia mendapatkan su'ul khotimah. Ternyata dicabut nyawa sedang berzina. Kita sering baca di sosial media, kan? Di sosial media kita baca orang-orang dicabut nyawa sedang berzina, meninggal dunia. Di hotel sedang minum khamr, meninggal dunia. Sedang makan harta riba, meninggal dunia. Makan harta anak yatim, sedang makan harta hasil korupsi, dan lain-lain. Apalagi melakukan kesyirikan dan dosa bid'ah yang menyelisihi sunnah. Ini juga merupakan salah satu yang menjadikan seseorang sulit untuk mendapatkan husnul khotimah. Maka perbaiki akidah kita, kuatkan tauhid kita, keyakinan kita, jangan menurun. Corona 6 bulan, banyak yang futur. Betul kan? 6 bulan kita diuji, banyak yang futur, turun imannya. Apalagi di awal-awal bulan itu, bulan Maret, April, Mei, masjid dikunci, ditutup, kita di rumah masing-masing, zona merah, maka makin banyak orang yang turun imannya. Tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi pencerahan. Ramadan 1 bulan kita di rumah, banyak kita saksikan kaum muslimin turun iman, enggak lagi semangat, bingung, resah, galau, enggak tenang di rumah, bolak-balik. Subhanallah, seakan-akan tidak ada Allah. Puluhan tahun kita diberikan nikmat, puluhan tahun, baru 3 bulan, 6 bulan kita sudah suudzon kepada Allah, berburuk sangka. Subhanallah. Bukankah Allah lebih banyak memberikan nikmat kepada kita dibandingkan ujian? Bukankah ujian ini juga tidak akan terus-menerus, pasti akan berhenti dengan izin Allah? Bukankah di balik ujian ini juga ada caranya Allah untuk menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan lain-lain manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang apabila mereka menyikapinya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, bahkan tingkatan tertinggi bersyukur kepada Allah. Itu tingkatan tertinggi. Ketika menyikapi musibah, seseorang itu bersyukur. Masya Allah. Yang pertama, barangkali mereka bersabar. Ya, mereka bersabar. Kemudian mereka ridho. Setelah itu mereka bersyukur. Tidak mengeluh kepada manusia. Tidak berkeluh kesah, tidak putus asa, tidak buruk sangka. Tidak marah-marah terus. Sekali lagi bahwa dunia ini tempatnya ujian.
Selesai corona, kita pun akan dapat lagi ujian berikutnya. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Itulah dunia. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Ujian akan datang kepada kita selama kita hidup. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak akan diuji kembali? Mereka akan diuji semuanya. Semakin tinggi imannya, bahkan semakin berat ujian. Sesuai dengan kadar iman masing-masing. Maka yang menjadikan stres orang yang beriman itu bukan masalah dunia, tapi masalah akhirat yang menjadikan mereka susah tidur. Bangun lagi, tidur lagi, susah tidur, memikirkan bagaimana kondisi ketika nanti akan mengalami kematian sakaratul maut. Bagaimana nanti di alam kubur, itu yang menjadi pikiran mereka bertahun-tahun. Ketika mereka sudah dicabut, ternyata diberikan kabar, berita gembira, lalu mereka berada di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur. Disitulah mereka beristirahat. Tidak ada lagi ibadah. Dan mereka mendapatkan nikmat yang begitu banyak sambil menunggu datangnya hari kiamat. Dan setelah nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kemudahan. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bercapek-capek, berletih-letih, berlelah kita pada hari ini, tidak masalah. Toh capek kita pun tidak lama. Apalagi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, waktu kita tinggal sedikit, tinggal sisa-sisa umur. Kita tidak mendoakannya orang lain. Kita tidak tahu siapa duluan. Tetapi yang jelas, semua kita ini sama. Tinggal menjalani sisa-sisa umur yang tinggal sedikit. Yang tua bisa jadi duluan. Yang muda pun bisa jadi duluan. Dengan adanya corona seperti ini menyebar di mana-mana, semakin banyak orang yang mati. Betul? Semakin banyak orang yang mati. Membuat kita jadi makin takut. Jangan-jangan kita akan mati juga ini. Subhanallah, ternyata 6 bulan ini caranya Allah, kita tidak tahu sampai kapan ya, tapi mudah-mudahan Allah segera mencabutnya wabah ini, segera. Ya, tapi kita lihat salah satu hikmah yang Allah inginkan, adanya wabah corona yang menyebar dan bahkan orang kafir, muslim, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, semuanya ketakutan dengan apa? Dengan adanya kematian. Ingat jadi kematian. Dulu sebelum adanya corona, ya, sebelum Maret, mungkin Januari, Februari, bahkan 2019, mungkin adalah di antara kita kaum muslimin yang ingat tentang kematian, tapi sedikit. Sedikit. Ya. Afwan ya, sudah masuk waktu sholat Isya, maka dipersilakan untuk azan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin selama 6 bulan ini. Justru mereka semakin banyak ya. Tidak semua, tapi banyak ya. Kita lihat mereka turun iman, tidak semangat. Tidak semangat untuk lagi mempelajari, bahkan ada yang mengurangi ibadah. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Padahal tujuan Allah mendatangkan wabah ini agar kita ingat kematian. Dengan banyak orang yang sudah dicabut nyawanya, teman kita, tetangga kita, saudara kita. Berarti apa? Allah ingin menakut-nakuti hambanya agar semakin mempersiapkan diri kondisi nanti ketika dicabut nyawa. Semakin takut justru. Ada 6 bulan terjadi sampai hari ini, kondisi kita seharusnya semakin takut. Bukan semakin bersantai-santai. Allah mengatakan bahwa zahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan, dosa di mana-mana, maksiat yang biasa. Di daratan, di lautan terjadi pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Maka dengan akibat dosa besar yang mereka lakukan, kebanyakan manusia ini di muka bumi
dosa besar, dosa besar, maka Allah berkehendak untuk menimpakan kepada mereka balasan akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tujuannya untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi adanya dosa kemudian diberikan balasan oleh Allah, ya, di muka bumi ini dengan balasan hukuman beraneka ragam. Lalu dengan tujuan apa? Agar manusia kembali takut, kembali bertobat, kembali mendekatkan diri, kembali ingat kepada kematian. Tapi subhanallah, dengan adanya ujian, tidak sedikit manusia justru kembali ke belakang, mundur dan lupa kepada penciptanya, dan akhirnya mereka tidak beribadah. Semoga Allah selamatkan kita, dan Allah selalu menjaga iman kita, dan selalu, ya, kita diberikan kemampuan dan keistiqomahan. Makanya jangan lupa doa, salah satu doa agar kita istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Jangan Engkau palingkan kembali. Jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk. Subhanallah. Jadi kita ini sudah dapat hidayah semua. Kita sudah ke masjid, kita sudah ibadah, kita sudah memiliki rasa takut kepada Allah dan ingat akhirat. Jangan lagi kita mundur ke belakang. Karena kondisi semakin hari semakin banyak fitnah. Semoga, ya, ini adalah waktu kita berkumpul, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan banyak keberkahan kepada kita. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sampai jam 7:30. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Seseorang yang kita perkirakan dia itu mungkin sebentar lagi meninggal dunia, ya, lagi-lagi perkiraan, kita tidak bisa memastikan, ya, karena kita tidak tahu. Mungkin kondisinya sudah dekat sekali, tapi itu juga masih perkiraan, belum boleh kita memastikan. Karena bisa jadi orang yang mati suri saja, yang koma, terbaring di rumah sakit sampai sebulan, sampai setahun, masih hidup. Karena kita perkirakan ini orang yang sudah koma, udah terbaring, udah stroke, udah nggak sadar, ya, udah mati suri barangkali, diperkirakan mati, padahal belum mati. Ya, itu makanya kita hanya bisa memperkirakan. Barangkali tadi melihat perkiraan kuat saya ini sebentar lagi akan meninggal dunia, lalu si mayit memanggil-manggil orang tuanya karena dia mungkin melihat orang tuanya di hadapannya. Ya. Kita tahu bahwa orang tuanya itu mungkin sudah meninggal dunia kali, ya. Dia memanggil-manggil dan orang tuanya itu berada di mana saat ini? Di alam kubur. Jasadnya di kuburan, insya Allah sudah habis, ya, mungkin sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis. Tidak ada lagi tinggal tulang, tulangnya pun habis. Ya, karena mereka bukan nabi, kecuali nabi. Nabi dan Rasul itu jasad mereka utuh sampai hari kiamat, tidak dimakan oleh bumi. Begitu juga jasadnya orang-orang yang mati syahid. Allah jaga. Khusus ini ada keterangan di dalil. Tapi selain itu kita tidak berani memastikan. Tapi secara umum, ya, jasad kita ini secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, semuanya habis. Dan nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar dari tulang ekornya. Dari tulang ekornya itulah kata Nabi SAW, Allah akan membangkitkan mereka dan menghidupkan mereka kembali dengan jasad yang utuh seperti sedia kala. Ya. Jadi orang tuanya tadi pada hakikatnya sudah selesai, jasadnya sudah habis, tapi mereka masih hidup di alam kubur, rohnya masih hidup, dan mereka berada di alam yang lain. Anaknya tadi memanggil-manggil orang tuanya tidak tahu. Dan yang ditampakkan kepada si anak itu bukan orang tuanya, tapi syaitan yang menjelma. Syaitan menjelma sebagai orang tuanya. Karena orang tua itu tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Mereka berada, memang ada hidup, tapi hidup di alam kubur. Kalau mungkin mereka dapat nikmat kubur, bahagialah mereka.
Kalau mereka mendapatkan siksa kubur, menderitalah mereka. Jadi yang dilihat oleh si orang yang akan mati tadi, dia melihat orang tuanya memanggil-manggil nama dia, maka dia pun memanggil nama orang tuanya, seolah-olah langsung bisa dilihat. Sebetulnya itulah gambaran yang dibuat oleh syaitan. Syaitan ingin mengganggu orang yang akan mati tadi supaya dia lupa kepada Allah. Ini cobaan yang luar biasa, menakutkan. Kita itu saat-saat menjelang kematian, seharusnya, ya mudah-mudahan gitu ya nanti ya, ingat kepada Allah. Bukan ingat kepada yang lain, karena kita butuh kepada Allah. Rasa takut dan harap, kata Nabi, apabila dua rasa ini dimiliki oleh seseorang, Allah akan berikan kemudahan. Ketika kondisi sakratul mautnya, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Jadi, Nabi, tadi saya katakan, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari gangguan syaitan ketika datang ajal. Nabi saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan. Karena syaitan di detik-detik itulah dia mati-matian dan habis-habisan untuk menjadikan ya manusia tersebut, baik kafir maupun muslim, matinya tidak husnul khatimah. Apakah dengan dia tampakkan wajah orang tuanya atau yang lain? Ya. Bahkan ada ulama, gurunya dari Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ini memiliki kitab tafsir yang terkenal ya, tafsir Al-Qurtubi. Dan beliau ulama, dan gurunya tentu juga ulama ya. Dan di dalam kitab yang beliau tulis, beliau menceritakan tentang gurunya. Bagaimana gurunya? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Hafal 1 juta hadis, hafal Quran 30 juz, imam kaum muslimin. Masya Allah, tapi ketika menjelang kematian diceritakan bahwa dia pun diganggu oleh syaitan. Subhanallah. Dia mengatakan tidak. Dan orang yang hadir di situ nggak lihat apa-apa. Ada apa nih kok tiba-tiba mengatakan tidak. Setelah itu beliau pingsan. Ciuman lagi, diganggu lagi, tidak, pingsan lagi. Dan setelah beliau sadar ditanya, kenapa tadi? Orang-orang mentalkinkan la ilaha illallah, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Wah, ini su'ul khotimah. Su'uzan begitu tuh orang-orang langsung ya. Ini imam kok mengatakan la ilaha illallah diajarkan? Tidak. Ini biasanya pelaku maksiat begitu, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Ya, diajarkan kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang, ingatkan orang yang akan mati tadi untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Imam Ahmad diingatkan, dia mengatakan tidak. Diingatkan lagi, mengatakan tidak. Pingsan lagi. Rupanya dicerita ketika sadar, ya syaitan datang kepadanya dan mengatakan bahwa engkau telah selamat, wahai Ahmad. Engkau telah selamat. Artinya apa? Ingin dipuji. Padahal kan belum tentu selamat. Kenapa? Beliau masih hidup dan beliau tidak tertipu dengan pujian si iblis tersebut. Tidak. Belum waktunya aku selamat. Nanti ketika dicabut nyawa dan berpindah ke alam lain, baru ketahuan selamat atau tidaknya. Dan juga belum ada berita, datangnya malaikatul maut memberikan berita gembira. Belum. Jadi digoda dulu, diganggu dulu. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Nah, itu semakin tinggi iman seseorang, memang beda ujiannya. Tidak semua orang mengalami seperti ini. Ya. Jadi, engkau telah selamat, engkau telah berhasil. Kata Imam Ahmad, tidak, belum waktunya. Karena beliau menunggu kedatangan malaikatul maut untuk memberikan kabar, apakah kabar gembira atau kabar duka cita. Selevel beliau saja masih takut. Takut kalau mendapatkan kabar duka cita. Maka kalau tadi iblis mengatakan engkau telah selamat, engkau telah beruntung. Tidak. Tapi tidak ada yang orang mendengar sekitar beliau. Bahwa ada ucapan-ucapan begitu kepada beliau. Tapi beliau bisa melihat dan mendengar. Maka beliau mengatakan tidak. Orang sekitarnya mengatakan la ilaha illallah. Nah begitu ya. Jadi syaitan dengan beraneka bentuk godaan. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk cerita. Ada lagi yang lain.
Ya, berbeda-beda satu dengan lain, bisa jadi tidak semuanya sama ya. Syaitan itu berusaha mengganggu manusia di detik-detik terakhir kehidupannya. Kalau mereka berhasil dikufurkan, maka matilah dalam kondisi kafir. Kalau mereka berhasil diajak untuk berburuk sangka kepada Allah, matilah mereka su'ul khatimah. Kalau mereka pada waktu itu diganggu, jangan sampai ingat kepada Allah, matilah mereka su'ul khatimah. Nah, ini mari hafalkan doanya ya. Mari kita juga persiapkan akidah, iya. Ibadah, iya. Jauhi maksiat, semuanya, iya. Tapi juga doa. Doa itu senjata kita. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah diriku ya ketika sakaratul maut. Satu lagi yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhbatani syaitan 'indal maut. Ini doanya Rasul, yaitu Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan ketika saat kematian. Ya, bisa dengan bahasa Indonesia, tidak mesti dengan bahasa Arab. Dan artinya kita usahanya maksimal, kita berharap nanti ketika Allah takdirkan kematian, mau nggak Pak? Matinya sedang ibadah, lagi sholat ya, tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Mau? Ya lagi sholat, lagi sujud bahkan. Masya Allah, lagi sujud, tiba-tiba kita jatuh. Allahu Akbar. Yang terpilih itu nggak sembarang. Bisa mati sedang ibadah, matinya sedang beramal soleh, nggak mesti harus sholat ya. Bisa jadi mungkin dia sedang berpuasa sunnah. Lagi puasa sunnah nih, belum buka, mungkin pagi, siang, atau sore, tiba-tiba nyawa dicabut, sedang berpuasa, matinya husnul khatimah. Mungkin lagi sholat, sujud, lagi duduk, lagi berdiri, atau mungkin lagi haji atau umrah, lagi bersedekah, lagi beramal soleh, apa saja, mungkin membantu orang tua, apa saja, intinya sedang berbuat kebaikan. Maka kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah pun akan mempekerjakannya. Allah pun akan mempergunakannya. Qila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun ditanya, bagaimana caranya Allah mempergunakan hamba itu? Bagaimana caranya Allah mempekerjakan hamba itu? Ketika Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut," yaitu Allah akan berikan kepadanya taufik untuk beramal saleh. Dia diberikan taufik untuk bisa beramal saleh sebelum nyawanya dicabut. Allah berikan dia taufik. Apa itu taufik? Yaitu kekuatan dan kemampuan untuk bisa beribadah dengan baik. Allah berikan dia taufik untuk beramal saleh sebelum nyawanya dicabut. Berarti dia terpilih. Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Demikian ya. Itu gambaran syaitan saja. Apakah dia manggil-manggil orang tuanya, atau manggil teman-temannya, atau yang lain ya. Intinya orang tua tadi ya, karena sudah meninggal tentunya sudah berada di dalam kubur. Nggak bisa kembali ke dalam dunia. Bangkit lagi untuk mendatangi anaknya yang akan mati. Itu khurafat. Khurafat tahayul. Ya, dan ini gangguan-gangguan syaitan. Kita tahu bahwa orang yang sudah mati tidak ada lagi yang bangkit ke alam dunia menjadi hantu. Ya, ketemu tuh di kuburan tiba-tiba ada apa, kuntilanak atau baju pocong atau apa. Itu semua syaitan, bukan orang yang mati. Orang yang sudah mati berada di kuburan, jasadnya, ruhnya di alam kubur. Nggak bisa bangkit lagi ke dunia, nggak bisa sampai hari kiamat. Dari mana kita tahu? Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Ya, di surah Al-Mu'minun, surah ke-23.
Surah ke-23 ayat ke-99 dan ayat yang ke-100. Dua ayat ya. 99 dan 100 Allah mengatakan, ya sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke alam dunia. Ketika datang kematian, diberikan kabar duka cita, dia takut, sedih, akan dimasukkan ke neraka. Ruh sudah sampai di kerongkongan, dia minta dikembalikan ke dunia. Nggak mungkin. Maka kata Allah, meskipun dia kepengen, doanya nggak bermanfaat. Taubatnya, istighfarnya tidak bermanfaat. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia kepengen kembali ke alam dunia untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal soleh, untuk mengejar ketertinggalan selama ini yang mana banyak dia tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak. Sekali-kali tidak. Itu hanya alasan yang dibuat-buat, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding pemisah antara alam dunia dan alam kubur. Ada dinding pemisah yang mana mereka orang yang sudah dicabut nyawanya, berada di alam yang lain, tidak bisa lagi kembali ke alam dunia, dan mereka tetap berada di alam kubur sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Cukup ya. Barangkali kita tidak tahu bahwa menjelang kematiannya tidak mungkin ada apakah itu ditalkinkan atau bagaimana? Kalau kita mentalkinkan, kita mau mati pada saat yang meninggal, gimana? ya. Sekali lagi kita hanya perkiraan ya. Apalagi perkiraan itu disampaikan oleh dokter. Lebih yakin lagi lah insya Allah ya. Lebih ahli mereka meskipun belum juga bisa memastikan. Ya, tapi perkiraan boleh-boleh saja. Bisa jadi betul, karena kita lihat kondisinya itu betul-betul udah sulit, udah parah, udah ya tinggal sebentar lagi dicabut nyawa. Maka kita boleh mentalkinkan. Kita ucapkan la ilaha illallah di telinganya ya. Tapi bisa jadi orang yang akan mati tadi mungkin nggak terima. Emang saya mau mati? Belum, jangan talkinkan saya. Bisa jadi mungkin dia nggak terima. Ya, makanya kita harus lihat-lihat dulu ya. Ini memang apakah kondisinya betul-betul ya. Makanya biasanya yang tahu itu biasanya dokter atau mungkin orang-orang yang terbiasa melihat orang yang sakaratul maut. Yang terbiasa melihat orang yang menjelang dicabutnya nyawa. Mungkin kan kita jarang melihat orang yang sedang mati, sedang akan mati, kemudian mati gitu, jarang lihat kita. Kita tahunya orang yang sudah dibawa ke masjid, disolat jenazah, baru kita tahu. Dibawa ke kuburan, baru kita tahu. Tapi orang yang meregang nyawa, saat-saat ya, detik-detik menegangkan, mungkin kita jarang melihat. Sehingga mungkin kita tidak ahli dalam masalah ini, maka kita hanya bisa memperkirakan boleh-boleh saja. Tetap kita doakan orang yang seperti ini, lalu kita talkinkan, apalagi sudah dapat info dari dokter, sepertinya Pak, kecil kemungkinan dan tinggal tunggu saat-saatnya saja. Perkiraan kami seperti itu. Maka boleh kita talkinkan Pak, kita ucapkan di telinganya, tapi jangan terus-terusan ya. Karena talkinkan itu kan mengingatkan. Jangan diteruskan. Jadi selama 1 jam itu non-stop. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak bagus. Cukup talqin itu mengingatkan. Ketika dia lupa, ingatkan kembali. Dia lupa, ingatkan kembali. Itu namanya mengajarkan. Ya, supaya harapannya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalaupun dia tidak bisa mengucapkan, andai kata ada orang yang mati tapi nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita pun nggak boleh suuzon bahwa dia ini matinya wah nggak husnul khotimah ini. Karena husnul khotimah itu baru salah satu tandanya la ilaha illallah yang mampu dia ucapkan. Itu salah satu tanda. Tanda yang lain apa? Keringat di dahi. Ketika matinya tuh di sini berkeringat di dahinya ini. Meskipun ruangan AC, tapi berkeringat di dahi. Meskipun nggak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada tanda yang lain. Ya, itu yang jadi mengucapkan la ilaha illallah, atau mungkin dia berkeringat di dahi, atau mungkin dia meninggalnya sedang beramal saleh, atau meninggalnya sedang ya termasuk klasifikasi orang yang mati syahid, ya, maka ini semua adalah tanda-tanda insya Allah, ya, kita sekali lagi mengatakan insya Allah, ya, dia orang yang
mati syahid, dia yang orang yang husnul khatimah. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau sudah setengah 8 kita harus mengerjakan ibadah salat Isya berjamaah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian. Inilah yang bisa kita sampaikan ya untuk saya dan untuk semua yang hadir, sama-sama ya kita saling ingat-ingatkan, saling nasihat-menasihati di antara kita, karena kita semua pasti akan mengalami kematian, dan ini momen yang sangat tepat kita bicara kematian ya, karena banyak sekali orang yang meninggal saat-saat ini. Ada corona, tidak ada corona, banyak yang meninggal. Ya, makanya kita ingatkan dari lebih bersungguh-sungguh, ya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sudah tinggalkan semua maksiat dan dosa, kembalilah kita bertobat dengan taubat nasuha, kita beribadah mati-matian, kita berzikir, kita berdoa, ya, dan kita menghadap Allah, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang mudah-mudahan dengan demikian Allah pun menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ya, nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu. Puluhan tahun kita beribadah di dunia. Apa sih yang kita inginkan? Husnul khatimah. Itu tujuannya. Puluhan tahun. 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Apa tujuan kita? Untuk bisa ujung akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.